kasih setia Tuhan yang boleh kita rasakan. Kita berbagi sukacita kita kepada saudara-saudari kita. Ya, puji Tuhan, saya berharap sudah 5 orang ya Bapak Ibu, saudara-saudari. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita berdoa. Kami memuji setiap kebesaran-Mu Tuhan atas hidup kami Bapa yang baik. Sungguh Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan Bapa. Kami mau Tuhan, hidup kami hanya berpusat kepadamu Bapa yang baik. Kami mau sepenuhnya Tuhan, kami bergantung kepada Allah yang luar biasa, Allah yang besar, pencipta langit dan bumi. Kau gembala yang baik, yang menuntun setiap domba-dombamu Tuhan ke air yang tenang. Maka tenanglah jiwa kami Tuhan. Setiap kami yang lapar dan haus, Engkau yang mengkenyangkan Bapa yang baik. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami datang untuk memuji-Mu Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau bersorak bagi nama-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Saya undang untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudara-saudari. Kita mau menyatakan bahwa Allah kita sungguh besar, sungguh mulia, dan perbuatannya tidak ada satupun yang tidak mujizat. Amin. Amin. Yes Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kami ingin di bumi Bapa yang baik. Sebab hanya Kau kekuatan kita. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Sembah namanya sumber kuat kami. Allah sumber
Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Setiap rintangan tidak akan menghalanginya. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Yes Tuhan. Amin. Engkau Allah kami yang besar. Engkau Allah kami yang dahsyat. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beriku rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Akan apa Bapak Ibu? Akan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber Haleluya, boleh kasih tepuk kebenaranku. tangan yang luar biasa buat Allah kita yang besar. Amin. Yes Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beriku rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan dengan iman kita akan menang. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Amin. Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Mari Allah sekali lagi dengan iman katakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kebenaran. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan sumber kuat kita. Amin. Semuanya boleh duduk kembali. Kaulah kuat kami Tuhan, yang menopang kami Bapa yang baik. Kau juga Tuhan permata hati kami Bapa. Dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan, kami datang padamu dalam segala kerinduan kami. Sebab kasih-Mu yang mengubah setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan menguatkan dalam setiap pengharapan kami. Segala pujian bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu.
tercurah bagi kami Tuhan. Tercurah bagi Menjadikan setiap kami indah Tuhan. Menjadikan setiap kami indah Tuhan. Dan semakin indah bagimu Tuhan. Beri kemuliaan, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oh, dengan segenap hati kami. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Sebab kasih-Mu yang Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah menyatakan bagimu. lebih lagi. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami datang. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat
Engkau Yesuslah permata setiap hati kami Bapa yang baik. Sebab dunia tak dapat menggantikan Engkau Tuhan. Menggantikan kasih-Mu, pengorbanan-Mu, tak ada satu pun Bapa yang baik yang dapat menggantikan Engkau. Kemuliaan-Mu Tuhan curah setiap kami Bapa yang baik. Kau Allah yang layak terima segala pujian penyembahan dari mulut kami Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagi Dan membuat kami semakin indah Tuhan. menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Benar Tuhan, Engkaulah permata hati kami yang tertanam dalam hidup kami. Yesus, Engkaulah satu-satunya berharga bagi hidup kami. Tak ada dapat yang memisahkan Engkau dari kami Tuhan. Sebab kasih-Mu selalu ada mengikat hidup kami dan menjadikan kami indah dan lebih indah dari segala-galanya yang ada di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah segala pujian kami. Segala bentuk kemuliaan yang kami berikan bagi Tuhan. Semuanya berbentuk dupa harum bagi Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Berikan kami hari ini kekuatan untuk kami bisa mampu Tuhan menjalani hidup hari-hari yang Kau katakan semakin lama semakin tahan. Tapi kami yakin Tuhan, di mana kami berfokus hanya kepada Tuhan, maka kuasa-Mu ada bagi kami semuanya. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih.
Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Iya. Puji nama Tuhan. Kemarin hari Kamis kita baru menyelesaikan yang namanya CG, Champion Gathering. Dan di hari Kamis kemarin, Rabu, maaf. Inilah supaya kalian lebih fokus lagi mendengarkan. Ya. Rabu kemarin kita ada CG, Champion Gathering. Dan kemarin di CG saya bilang harus ada yang bersaksi. Dan hari ini saya meminta bagi peserta SPK yang mengikuti CG, yang betul-betul merasakan kuasa Tuhan, silakan maju ke depan untuk bersaksi. Mari, saya mengundang, mari. Ya, lagi kalau ada lagi, silakan. Jangan sampai saya tunjukkan, tidak mungkin saya tunjukkan, tidak baik. Mari. Ada lagi. Ayo, mari. Ayo pembinanya, ayo perhatikan siapa pesertanya yang merasakan kuasa Tuhan hari Rabu kemarin. Ayo pembinanya, ayo sorok, ayo, mari, undang pesertanya, binaannya untuk maju ke depan. Ada lagi? Ayo. Masa cuma 2 ibu-ibu, bapak-bapaknya mana? Masa bapak-bapak dikalahkan ibu-ibu? Ayo mari. Yang di samping Pak Sinaga, ayo. Yang di samping Pak Sinaga, apa namanya? Mari Pak, mari. Ayo Pak, ayo. Ya. Lagi ya, ini lagi sekali lihat. Jangan tunduk. Ayo tim SPK, ayo lihat dulu yuk. Siapa satu lagi. Ya. Satu lagi. Ya, anak muda yuk, satu lagi anak muda. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, biarlah mereka bersaksi menyaksikan kuasa Tuhan bagi hidupnya, bahwa di hari Rabu kuasa Tuhan telah mengubah hidup mereka dan mereka mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kita mulai dari ladies first ya Pak ya. Silakan. Terpuji nama Tuhan. Noah, kebetulan saya sudah lama bertumbuh di gereja penyebaran Injil Semaningkar ini. Komsel saya bersama dengan komsel Selayang. Mungkin selama ini saya sudah merindukan bagaimana jamahan kuasa Roh Kudus itu menyertai hidup saya gitu. Saya kurang lebih sudah berumah tangga hampir 5 tahun. Hampir. Ya, 5 tahun. 5 tahun kurang lebih seperti itu. Setelah saya mengikuti SPK yang dibimbing oleh pembina SPK saya, Ibu Rizky, begitu antusias dia untuk memberikan saya support yang sangat luar biasa, sehingga saya bisa dimenangkan oleh Tuhan, dan juga rumah tangga saya semakin hari semakin terberkati. Amin. Dan juga mungkin buat kepala rumah tangga saya, imam tengah keluarga saya, semakin lebih lagi dekat sama Tuhan, sehingga kami boleh bergandengan tangan bersama-sama untuk menang di dalam Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Jangan dulu, sebentar, cepat-cepat mau pulang kita. Sabar. Di sesi berapalah yang Ibu dapat rasakan kuasa Tuhan waktu CG? Dari sesi pertama sampai keempat mungkin kuasa Tuhan yang saya rasakan tuh di sesi keempat yang terakhir gitu. Kuasa Roh Kudus. Yes. Jadi hari ini sudah penuh Roh Kudus? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini Ibu ini sudah penuh Roh Kudus, dan biarlah kuasa Roh Kudus itu menguasai hidup Ibu. Amin, ya. amin. Tuhan Yesus dahsyat. Jangan cepat-cepat, sabar. Dari tadi pengen cepat, mau cepat duduk. Iya. Setelah kuasa Roh Kudus, apa yang perubahan yang Ibu dapatkan mulai dari sesi pertama, 2, 3, keselamatan sampai CG,
yang betul-betul berubah dari karakter ibu itu apa? Yang biasanya mungkin suka merepet-repet, nggak lagi. Contoh, coba apa yang berubah dari hidup ibu? Salah satunya saya sebagai ibu, untuk kedua anak saya, mungkin dulu saya mungkin sering mudah marah sama anak saya, apalagi anak pertama saya si Noah gitu ya. Kadang-kadang mungkin dulu tuh gampang sekali saya marah, sedikit-sedikit gitu nggak salah. Gara mungkin adik yang salah, anak saya yang pertama saya salahkan gitu kan. Jadi semakin hari mungkin sampai detik ini puji Tuhan dari hari Rabu itu saya tidak pernah lagi marah sama anak saya. Puji Amin, Tuhan. puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Iya, jadi Bapak Ibu yang ingin ikut SPK silakan mendaftar. Kalau ingin berubah dari marah menjadi lembut silakan datang di SPK. Haleluya. Nah, ini saya promo. Ya, itu bukan karena kuat kami, tapi itu karena kuasa Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini semua sudah diubahkan ya Ibu. Ya, terpuji nama Tuhan. Terima kasih. Ya puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Kita sangat bersyukur ya untuk hari ini kita berada di rumah Tuhan. Kita memuji Tuhan dan hari ini saya ingin memberikan kesaksian saya yang sangat luar biasa tentang pengenalan Roh Kudus. Dan Bapak Ibu sekalian, SPK itu menurut saya benar-benar menjadi penolong buat saya, di mana saya bisa dibilang sudah 14 tahun mencari-cari di mana saya akan memulihkan hati saya yang terluka dan kecewa. Saya sudah mencari, bahkan saya sudah niatkan di hati, sebelum saya menikah saya harus menemukan. Sampai saya ke Pulau Jawa tapi saya tidak menemukannya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menikah dan memilih suami saya yang sangat sabar, yang orangnya memang sangat luar biasa menurut saya, yang membimbing saya, yang walaupun saya ini memang akibat dari kekecewaan dan luka batin yang saya alami, yang lebih banyak menyalahkan diri sendiri gitu, itu dia memang sangat sabarlah menghadapi. Suami saya yang sekarang sudah hadir juga, yang saya doakan sejak saya memutuskan untuk beribadah di GPI Haleluya ini, dari doa-doa yang bersama Komsel juga mendoakan, akhirnya suami saya juga bisa beribadah bersama saya di sini. Dan mudah-mudahan ke depan hari ini dan seterusnya kami semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami. Amin, amin, amin. Dan lewat SPK Bapak Ibu, saya paling suka itu tentang tema mengenal hati Bapa. Di mana dari tema tersebut saya benar-benar tersentuh, ternyata Allah itu sangat luar biasa, sangat baik mengasihi kita. Banyak karya-karyanya dalam hidupku pribadi yang kusadari sendiri juga. Tapi kenapa saya sendiri sering menyalahkan diri saya atas kekecewaan yang saya alami di masa lalu saya. Segala kekecewaan, sakit hati, trauma, mengutuk, dendam kepada orang-orang yang menyakiti saya, itu semua terlepaskan lewat pelatihan SPK Bapak Ibu. Dan puji Tuhan sekali, karena saya dulunya adalah lahir di keluarga Katolik sampai 24 tahun, dan ketika saya menikah dengan suami saya menjadi karismatik atau GPDI, dan setelah kami pindah ke sini saya menetapkan diri dan memutuskan memilih GPI Simalingkar sebagai wadah kami untuk mengembangkan iman kami bersama Tuhan gitu. Jadi menurut saya dari SPK ini sangat-sangat sungguh luar biasa. Saya juga belajar bagaimana sebenarnya berbahasa roh itu gitu. Karena dulunya kan tidak pernah tuh belajar berdoa sampai berbahasa roh. Jadi saya bertanya kepada pembina saya, Ibu Cia, Bu, emangnya gimana sih bahasa roh itu? Kayak mana kita bisa ngerasakan atau gimana? Saya penasaran gitu. Jadi pas CG itu dari tahap awal sampai akhir saya benar-benar harus fokus gitu, harus fokus. Pegang HP itu memang hanya pada saat istirahat dan apabila perlu saja. Saya fokus dari materi 1 sampai materi keempat, dan di materi keempat Ibu Cia meyakinkan saya pasti bisa. Kuncinya Ibu, itu Roh Kudus itu sudah ada dalam hati kita. Percaya enggak kamu? Iya saya percaya Bu Cia, saya bilang. Saya percaya Kak Cia. Terus bagaimana kita supaya bisa berbahasa roh itu? Kamu terima Roh Kudus, kamu imani di hatimu. Terus kamu buka imanmu, kamu buka keran rohanimu, keran imanmu, dan maka Roh Kudus itu akan mengalir karena buah roh itu atau roh Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita membuka keran itu dan menyalurkannya
sehingga buah roh yang ada dalam kita yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, pengharapan dan lain sebagainya bisa tersalur dari hati kita, dari diri kita. Dan puji Tuhan, saya mengimani Roh Kudus sudah ada dalam diri saya dan saya siap menebarkan kasih karunia Tuhan kepada orang-orang di sekitar saya dan saya akan terus bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Amin, Terpujilah amin. Tuhan, haleluya. Iya. Waktu hati Bapak, Ibu ada kecewa nggak? Ya pernah kecewa sih. Akan ada dua jenis Bapak, ada Bapak otoriter dan Bapak gampang. Apakah Bapak yang menyakiti, Bapak yang otoriter, Bapak yang gampang? Menurutku Bapak yang sebenarnya sih Bapak sih nggak terlalu otoriter dan nggak gampangan juga. Ada batasannya dan ada juga gampangnya juga gitu. Jadi Jadi sakitnya di mana? Bapak itu orangnya penjudi, pemabuk, istilahnya mengabaikan mama lah. Jadi mama bawaannya seringan emosi, terus melampiaskan kemarahannya ke saya. Lalu saya melampiaskan semua kemarahan saya ke adik saya yang jaraknya 6 tahun. Itu saya sangat-sangat luar biasa jahatnya sama adik saya. Dan itu yang membuat saya sangat menyalahkan diri saya sendiri. Ibaratnya saya ini jahat, kejam, tidak bisa memaafkan diri saya sendiri. Itu luka yang paling Jadi dalam hari bagi ini saya. Gambar diri Ibu sudah dipulihkan, haleluya. Haleluya, puji Dan Tuhan. hari ini tidak lagi marah-marah sama suami. Sama suami. Itu pasti akan terjadi, itu pasti akan terjadi. Dan hari ini sudah berubah, tidak lagi marah sama Puji suami. Tuhan. Ya, haleluya. Dan hari ini febilisnya siapa? Suami. Untuk SPK ke depan. Puji Tuhan, amin. Ikut SPK ya Pak. Iya, saya yakin dan percaya suami istri dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin, Iya, haleluya. oke. Terima kasih Tuhan berkati Ibu. Ya Pak, silakan. Salam saudaraku, Salam, salam. terpujilah Tuhan pagi hari ini. Kita dipersatukan dengan kasih Tuhan. Saya ingin cerita sedikit ya tentang SPK ini. Yang tadinya saya semenjak sebelum SPK, saya sungguh malas berdoa pagi. Tapi setelah SPK ini saya sungguh diberkati yang ingin mencari Tuhan pagi-pagi. Terpujilah Tuhan saudaraku. Amin. Nama saya, ya biarlah juga semua saudara-saudara ikut peserta juga SPK untuk selanjutnya. Amin. Iya, ya, sebentar Bapak. Cepat kali Bapak oper mic-nya. Iya, jangan grogi Pak, biasa. Gemetar. Yang Bapak dapat dari kita pertama mulai sampai CG 4 sesi, di mana Bapak yang merasakan kuasa Tuhan dan sangat terberkati? Terberkati, semua terberkati Pak. Yang sangat ini kan Sangat pasti terberkati tentang apa itulah, Roh Kudus itu juga. Roh Kudus. Iya. Berarti Bapak sekarang sudah penuh Roh Ya, Kudus. puji Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, kalau sudah penuh Roh Kudus jangan padamkan roh itu ya Pak. Ya Pak, amin. Apa yang sudah dimulai dengan roh jangan diakhiri dengan Amin. daging. Haleluya. Ya Pak. Dan saya kira dan percaya Bapak sudah memulai dengan roh, suami istri akan diberkati oleh Tuhan. Amin, amin, Amin. amin. Iya, Tuhan memberkati Bapak. Shalom semua. Salam. Sebentar, saya dekat dulu. Dia jantungan ini. Kuat sekali jantungnya. Ayo, silakan. Shalom semua. Salam. Mungkin yang saya dapat dari SPK itu perubahan lah, perubahan. Dari hidup yang jauh dari kata dekat dengan Tuhan menjadi lebih dekat lah. Karena pembina saya, Bang Melki selalu mengatakan, Bang Milki. Oh ya. Ayo. pembina saya mengatakan kalau kamu harus berubah, kamu tidak boleh mengikuti gaya hidup anak-anak muda di zamanmu gitu. Jadi dalam SPK itu saya banyaklah mengalami perubahan. Mungkin dalam hal bermain game, sekarang saya sudah menguranginya. Jangan dikurangi, dihentikan. Proses bang, proses. Karena kalau dikurangi bisa tambah lagi nanti. Harus berhenti. Ya bang. Ya. Mungkin kalau di sesi itu yang paling berkesan dalam SPK kemarin sesi 3 dan sesi 4. Sesi 3 apa itu?
pembebasan. Ya, sudah dibebaskan. Amin. Apanya yang dibebaskan? Kok jadi amin? Apa yang dibebaskan? Mungkin Jangan mungkin, harus. saya kan orangnya orang yang bisa dibilang gampang pemarah lah. Ah, Jadi sifat pemarahnya itu dibuang lah. Jangan dibuang lah, sudah dibuang. Amin. Sifat pemarah itu sudah dibuang, Ya, amin? ya bang. Ya. Terus apa lagi? Suka Terus- ngambek-ngambek. Nah, nggak tahu lah aku bang. Eh, bermain game online tadi Sudah dihapus. belum sih. Ya, harus dihapus, kan harus berhenti. Katanya kan didoakan game online kami tengking dalam nama Yesus. Ya harus dihapus. Amin. Ya bang. Ya, apa lagi? Jadi mungkin sesi 4 saya merasa menerima Roh Kudus lah. Gimana rasanya menerima Roh Kudus? Tahu pula aku rasanya bang. Gak bisa pula aku gak tahu gimana bang. Berarti Berarti itu namanya belum menerima Roh Kudus. Kan aku situ fokusnya menyembah bang. Jadi nggak tahu lah aku gimana rasanya. Yang penting hatimu sudah penuh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Iya. Ya. Iya. Apakah hari ini marah-marahnya sudah dihapuskan? Kita usahakan. Jangan diusahakan. Harus sudah tidak marah lagi, amin. Amin. Harus sudah tidak marah lagi. Apakah waktu sesi pertama hati Bapak ada merasakan kepahitan sama orang tua? Mungkin ada lah. Apa itu? Soalnya Ya. aku bilang apa lah aku bilang ya. Ya, apakah apa yang pernah menyakiti hatimu dari kedua orang tua gitu yang membuat dirimu nggak bisa maju, nggak bisa percaya diri, suka menyalahkan, apa itu? Mungkin karena bapak dulu abu bang. Ah. Jadi aku kadang mau nyumpahi dia dalam hati. Ya, silakan terus. Ya, Aku nyumpahi dia dalam hati karena aku kasihan nengok mama nangis terus. Bapak nggak berubah-berubah. tapi hari ini semua sudah dimaafkan, haleluya. Haleluya. Sudah memaafkan Bapak, Udah bang. sudah memaafkan Mama. Udah bang. Ya, hari ini semua sudah dibebaskan. Udah bang. Ya, kalau sudah dibebaskan hari ini jangan lagi ada kepahitan dalam hati. Ya bang. Jangan ada lagi marah-marah. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada kita hari ini yang mengalami belum mengalami perubahan, nggak apa-apa. Sudah? Jangan banyak-banyak, mahal tisu. Oke. Hari ini dia sudah dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Iya. Dia sudah tidak marah lagi, dia sudah tidak dendam lagi, dan dia sudah merasakan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Masih muda, masih muda. Tapi saya dan percaya masa mudanya dia serahkan untuk Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada kita yang ingin ikut SPK, silakan daftar, hubungi kontak person di bawah ini. Oke, oke. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih buat kesaksiannya. Terima kasih, terima kasih. Oke, silakan. Ya, saya yakin dan percaya kita semuanya biarpun tidak mau bersaksi atau malu hari ini, semua peserta SPK yang ikut CG semuanya dimenangkan untuk Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Cek, cek.
Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya kenan percaya di balik semuanya itu, di balik apa yang sudah kita lakukan dalam Tuhan, saya kenan percaya semua hidup kita yang dari dahulu tidak baik, hari ini semua sudah berubah menjadi baik. Haleluya. Dan saya yakin dan percaya bukan hanya mereka berempat saja, tapi kita semua jemaat, haleluya, semuanya merasakan kemenangan dari Tuhan. Amin. Apalagi ada, saya lihat di sana ada Pak Tarigan di belakang. Haleluya Pak. Seharusnya Bapak di sini kesaksian. Ya. Ada lagi ya, ada pula bapaknya Elmer, angkat tangan pula dia, nggak apa-apa. Sama-sama Pak Tarigan. Ya, tapi tidak apa-apa, terpujilah nama Tuhan. Oke. Kita akan kembali kepada firman-Nya. Kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami dalam surga, hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau yang menutup bungkus kami, mengurapi kami dalam kebenaran firman-Mu, untuk kami tetap fokus dan memiliki hati yang rindu dan haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya fokus kami hanya kepada kebenaran firman-Mu yang tertanam dalam hidup kami, untuk kami bisa berjalan sepadan dengan Kristus. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Iya, hari ini saya sangat bersemangat. Bukan karena kita rame, tadi pagi pun saya semangat karena kami sedikit, pagi ini pun saya semangat karena kita juga banyak. Haleluya. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya membawa kebenaran firman Tuhan tentang Yesus. Yesus pusat hidupku. Haleluya. Slide. Kita buka Alkitab kita, Filipi 3 ayat 17. Yang sudah dapat katakan amin. Filipi 3 ayat 17. Next. Ada ayatnya di depan, kita akan baca bersama-sama 2-3 ayat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Sekali lagi kita baca dengan serentak kuat 2-3 ayat. Amin. Diberkati oleh kita yang membaca, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini berkata, saudara-saudara, ini ayat yang dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia katakan kepada jemaat di Filipi, saudara-saudara, dan hari ini ayat ini datang kepada kita jemaat Tuhan, haleluya. Hai saudara-saudaraku yang ada di haleluya. Apa katanya? Ikutilah teladanku. Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di haleluya, ikutilah teladanku. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Karena Paulus juga berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Ini slide-nya gak apa-apa, semakin lama-lama. Next terus. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, teladan Paulus itu adalah teladan yang dikatakan untuk kita mengikutinya. Karena apa? Karena Yesus sebagai teladannya Paulus. Dan hari ini saya kena percaya, kalau Yesus sebagai penguasa hidupmu, teladan hidupmu adalah Yesus. Amin. Teladan kita adalah Yesus. Kalau hidup kita berpusat kepada Jokowi, salam, kita teladani siapa? Jokowi. Kalau dulu Pak Gembala almarhum suka ketawa-ketawa, saya kena percaya dulu jemaat ini suka ketawa-ketawa, dan hari ini juga suka ketawa-ketawa. Tapi kalau Yesus Kristus sebagai pusat hidup kita, sebagai penguasa hidup kita, maka saya kena percaya teladan Kristus ada dalam hidupmu. Amin. Iya. Makanya saudara-saudaraku yang terkasih, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah umat-umat Tuhan yang baru saja dimenangkan untuk Tuhan. Yang tadi baru bersaksi ini. Perhatikanlah mereka. Perhatikanlah mereka. Untuk peserta-peserta kita.
Untuk anak-anak Tuhan yang baru mengenal Tuhan, perhatikanlah mereka. Supaya apa? Supaya kami menjadi teladanmu. Supaya apa? Supaya jemaat haleluya semua menjadi teladan. Amin. Teladan dalam apa? Menjadi garam dan terang dunia. Haleluya. Salam samping kiri kananmu. Engkau garam dan terang dunia. Iya. Salam Bapak Ibu. Salam. Kalau garam itu Bapak Ibu, garam itu fungsinya mengerasakan, mempengaruhi. Bukan berarti engkau mempengaruhi yang baik jadi jahat. Saya tidak mau itu. Tapi garam dan terang dunia yang dimasukkan Tuhan ialah engkau mempengaruhi yang jahat menjadi baik. Amin. Yang hancur menjadi bagus. Haleluya. Itu. Dan menjadi terang. Kalau menjadi terang itu Bapak Ibu, di mana-mana hidupnya nggak bisa bikin salah. Bukan berarti nggak pernah salah. Di mana-mana hidupnya nggak suka menggosip. Kalau jemaat haleluya garam dan terang dunia, amin. Ya. Perkataan Paulus mengatakan ikutilah teladanku, bukan berarti Rasul Paulus menganggap dirinya sempurna. Salam, nggak ada orang di dunia ini yang sempurna. Halo, nggak ada yang sempurna. Yang ada yang sempurna cuma Tuhan Yesus. Amin. Kalau orang dunia yang berkatakan yang sempurna itu cuma rokok Pak katanya. Tapi yang sempurna itu ialah Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Paulus berkata seperti itu. Ikutilah teladanku waktu aku mengikuti Tuhan. Kita tahu Paulus hidupnya yang berubah dari Saulus ke Paulus. Semuanya itu dia lakukan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saulus dia membunuh banyak hamba-hamba Tuhan. Tapi begitu dia kenal Tuhan, dia ubah namanya menjadi Paulus. Dan hari ini saya kenal percaya di tempat ini banyak Paulus-Paulus akhir zaman di tempat ini. Haleluya. Paulus itu suka memberitakan firman. Paulus itu tidak suka marah-marah. Tadi kata si Semi, suka marah-marah sudah dihapuskan oleh Tuhan. Apalagi saya. Sekarang kalau disenggol mobil pun aku udah diam-diam aja. Udah diam-diam aja. Karena apa? Nanti dibilang, Pak Gembala aja marah-marah, apalagi jemaatnya. Iya. Apalagi saya waktu dipotong. Enggak lagi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kata Tuhan, kata Paulus, ikutilah teladannya. Dan saya kena percaya, kita semua mengikuti teladannya Kristus. Amin. Next Bang. Itu dia. 1 Korintus 11 ayat yang 1 mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Jadi pengikutnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau engkau menjadi pengikut Kristus, saya kena percaya ada teladan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Dan kalau ada teladan Tuhan, saya yakin dengan iman tetanggamu akan diberkati oleh Tuhan. Jangankan tetanggamu, keluargamu pun akan diberkati oleh Tuhan. Halo? Iya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kata Paulus, ikutilah Kristus dan semua patokannya ialah Kristus. Mau ngapain pun dasarnya ialah Kristus. Mau marah pun engkau dasarnya Kristus. Contoh, firman Tuhan berkata apa? Jangan sampai terbenam matahari engkau marah kan? Kata firman. Jadi dasarnya juga harus firman, Kristus. Dasarnya Kristus. Apalagi? Ikut sertakan Tuhan dalam segala rancanganmu. Kan kata Tuhan. Semuanya harus berpusatkan kepada Kristus. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, biar kita cepat. Bagaimana Yesus Kristus menjadi pusat hidup kita? Yang pertama, Filipi 1 ayat 21. Satu orang bacakan. Next Bang.
Filipi 1 ayat 21 ada ayat di sini. Next. Baca. 2, 3 ayat. Yang kompak. Filipi 1 ayat 21, 2, 3 ayat. Amin. Amin. Hidup bagi jemaat haleluya ialah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Iya, artinya Bapak Ibu yang terkasih, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan semuanya pada Tuhan. Aku hidup selama aku hidup, hidupku bagi Tuhan. Dan mati, aku juga mati untuk Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, apapun kondisimu, mau baik, mau tidak baik, mau sedang-sedang, mau hangat-hangat, semuanya kuserahkan untuk Tuhan. Amin. Iya. Karena banyak Bapak Ibu, baru aja sedikit dia mengalami ketumpuran. Roy mana tu datu? Botohamu do datu? Aha? Datu, Roy mana tu datu mandokon? Robo, lean matuau, pasu-pasui. Kalau dukun dapat berkat, gak mungkin dia jadi dukun. Kalau dukun bisa kaya, gak mungkin dia jadi dukun. Salam. Ada gak yang kita berdasarkan bukan kepada Kristus? Ada gak yang masih datang ke datu? Kalau orang Jawa bilang orang pintar. Yang datang ke orang pintar berarti orang? Salam. Yang datang ke orang pintar orang apa? Orang apa? Kalian yang bilang. Ya. Makanya saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini semua jemaat Tuhan haleluya sudah menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Amin. Sudah diserahkan hidupnya kepada Tuhan. Makanya saya katakan, kalau sudah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, saya akan contohkan satu tokoh Alkitab bagi kita yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Ayub. Ayub 2 ayat 2 sampai 8 menceritakan bahwa Tuhan mengizinkan Ayub mengalami penderitaan. Dia mengalami yang namanya sakit kusta. Salam Bapak Ibu, sakit kusta itu tidak enak. Saya sudah rasakan. Sakit cacar pun gak enak. Masa saya sudah tua sakit cacar? Gak enak. Demam tinggi cacar, bintik-bintik di sini gatal. Au. Gak enak. Tapi di situ dalam dalam Ayub, cerita Ayub, dia katakan Bapak. Dia katakan apa dalam Ayub 2 ayat 10 begitu istrinya bilang, kutuki Tuhan itu. Dia katakan apa? Bang, next. Terus, sekali lagi. Apa yang dia katakan? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Terus apa? Apakah kita mau menerima yang baik aja dari Allah? Salam. Apakah kita hanya mau menerima yang baik aja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang kita sebagai orang Kristen hanya mau menerima berkat aja kah? Nggak mau kita menderita? Salam. Kalau udah ngomong masalah penderitaan semua udah pada diam. Salam. Apakah kita mau menerima yang baik aja dari Allah? Nggak mau menerima yang buruk. Yang buruk itu Bapak Ibu yang terkasih penderitaan. Yesus aja datang ke dunia ini bukan untuk menerima yang baik-baik. Dia datang ke dunia ini dia menderita. Dan kita semua juga harus menderita. Apa itu? Pikul salibmu. Amin. Pikul salibmu. Apalagi? Kuliti daging. Kuliti daging. Amin. Apa daging itu? Ego. Apalagi? Emosi. Marah. Apalagi? Pikiran kotor. Enggak ada di sini munafik kan? Do you know munafik? What's the meaning munafik? Muka Nabi pikiran kotor. Gak ada di sini. Di sini semua wajahnya wajah penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Dan pikirannya juga pikirannya Tuhan. Haleluya. Ya.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan hanya mau menerima kita yang buruk-buruk, yang baik-baik aja. Tapi buatlah segala penderitaan dalam hidupmu, segala cobaan dalam hidupmu, membuat engkau semakin naik level. Haleluya. Semakin kau dewasa sama Tuhan. Tuhan, baru begini Tuhan. Doaku sudah 4 tahun doaku Tuhan. Aku minta doaku, aku tambah kayaku, mobilku jadi 8. Gak dijawab Tuhan, kau nangis. Enggak itu Bapak Ibu. Jadi, apakah kita mau menerima yang baik aja dari Allah? Amin. Kita harus menerima juga yang buruk. Haleluya. Jadi kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, maka saya dan percaya yang baik maupun itu baik maupun itu buruk, kita terima semua dari Tuhan. Haleluya. Next. Yang kedua, bagaimana Yesus Kristus menjadi pusat hidup kita? Yang kedua ialah kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Gak kompak. Sekali lagi, biar kita dapat maknanya. Sekali lagi, 2-3 ayat. Amin. Jemaat haleluya, ada pikiran Kristus. Haleluya, ada perasaan Kristus. Amin. Ayo pegang dulu kepalanya. Dalam nama Yesus, pikiran Kristus. Dalam nama Yesus, perasaan Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau di sini kita semua hidup bersama, haleluya, hidup bersama ini, hidup bersama, menaruh pikiran Kristus di sini. Saya yakin dan percaya kalau tetanggamu, temanmu satu komsel bisik-bisik, engkau nggak berpikiran kotor. Kalau ada tetanggamu, teman satu komselmu bisik-bisik, dia ngomongi Pak Gembala itu, Pak Gembala udah gendut, hitam, jelek lagi. Nggak apa-apa, tapi aku ganteng di mata Tuhan. Iya, apalagi dilihat lagi Pak Tampu Bolon, tambah panjang kumisnya, nggak apa-apa, semua ganteng di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau pikiran ini pikiran Kristus, saya yakin dan percaya semuanya kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Komsel kita juga diberkati Tuhan. Komunitas kita diberkati Tuhan. Karena apa? Ada pikiran Kristus di sini. Haleluya. Dan kalau ada perasaan Kristus di sini, saya yakin dan percaya kalau ada di komsel kita yang mengalami kesusahan, ada perasaan Kristus, kita akan menolongnya. Amin. Kita akan menolongnya. Dan kalau ada kita lihat jiwa-jiwa di luar sana sedang menantikan uluran tangan Tuhan, seperti kata ibu tadi, Ibu Sinaga di sini. Sudah berapa tahun Katolik, Inang? 24 tahun. Tapi baru hari ini merasakan kuasa Tuhan. Kita tolong jiwa-jiwa. Dan hari ini ibu ini akan menolong suaminya untuk ikut dalam Tuhan. Amin Pak Sinaga. Amin Pak Sinaga. Iya, harus ikut, harus ikut. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pikiran Kristus, amin. Perasaan Kristus ada bagi kita semua. Haleluya. Yang ketiga Bang, langsung aja yang ketiga. Yang ketiga ialah menyesuaikan pandangan kepada Kristus. Kita baca ayatnya. 2-3 ayat. Tetapi apa yang sekarang kuanggap rugi karena Kristus, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang paling engkau banggakan dalam hidupmu? Apa yang paling engkau banggakan dalam hidupmu? Jabatanmu kah? Hartamu kah? Anakmu kah? Apa? Kata Paulus, semuanya itu kuanggap sampah
demi memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena apa? Karena semuanya itu kalau mengganggu pengenalanku akan Kristus, semuanya aku anggap sampah. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, pandangannya Paulus akan pengenalan akan Tuhan jauh dia buat lebih dalam lagi ingin mengenal Tuhan. Begitu juga kita. Biarlah semua pandangan kita jauh lebih berfokus kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, dan kepada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan salah pandanganmu. Jangan salah pandanganmu. Buatlah pandanganmu menjadi pandangan yang benar di mata Tuhan. Ya. Dan yang terakhir Bang, slide terakhir. Saya undang pemain musik WL itu masuk ke depan. Saya undang kita bangkit berdiri. Yang terakhir Bang, slide terakhir. Ya, nampak Bapak Ibu? Ya, kita baca bersama-sama dengan kuat 2, 3 yak. Amin. Marilah kita mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai segala-galanya dalam hidupmu. Dan biarkanlah Yesus menuntun langkah-langkah hidup kita dalam kehidupan kita. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hidup berharga bagi Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Kau ciptakan, kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Dulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Kau ciptakan, kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia
curahan darahmu bernyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Tuhan, hari ini kami datang dalam perjamuan kudus-Mu Bapa. Kami meminta kuasa darah-Mu menguduskan kami, kuasa darah-Mu melayakkan kami, untuk hari ini kami bisa memperingati bahwa kasih-Mu yang
yang kau curahkan di kayu salib sudah tercurah bagi kami, menebus kami semuanya Bapa. Di depan kami ada roti dan anggur yang memperlambangkan ini adalah tubuh dan darah Kristus. Biarlah ini memiliki kuasa Tuhan untuk kami tetap memperingati bahwa begitu besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya kuasa-Mu, urapan-Mu terus ada bagi kami semuanya di dalam nama Yesus. Dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, bagi kita yang siap menerima perjamuan kudus, memegang roti di tangan kanan dan mengangkatnya ke atas. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Terimalah dan makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan ke atas. Firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dalam darah Kristus? Terimalah dan minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Yes Tuhan.
bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang mengajari setiap kami untuk boleh kami memandang kepada Tuhan, memandang kepada rencana Tuhan yang baik bagi kami. Karena kami tahu kerinduan Tuhan, agar kami boleh serupa dengan Tuhan, serupa dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat firman-Mu yang senantiasa baru bagi kami. Kami diberkati Bapa yang baik, berkati hamba-Mu, pemakaian-Mu, urapan-Mu yang daripada Tuhan senantiasa mengalir atas beliau. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Umat Tuhan boleh duduk kembali. Jika ada pesan-pesan Tuhan, waktu dan tempat kami persilakan. Jika belum ada, kita persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita buat Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kembali kepada Tuhan buat segala hal yang baik yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik buat seminggu ini, pertolongan kebaikan Tuhan senantiasa memberkati kami. Berkati setiap umat-Mu yang bekerja Tuhan, umat-Mu yang membuka usaha, umat-Mu bahkan yang masih bersekolah pendidikan. Engkau memberkati setiap kerinduan mereka. Apa yang mereka kerjakan semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Berikutnya kita akan mendengarkan pengumuman kita untuk seminggu ke depan. Pengumuman. Oke, yang pertama Bapak Ibu dari Departemen Doa, seperti biasa di setiap hari Jumat kita ada doa puasa di tempat ini pada pukul 20 WIB. Mari kita semua jemaat Tuhan sama-sama kita hadir dalam ibadah ini, haleluya. Dari Departemen Youth Fire, ibadah Youth Fire setiap hari Sabtu pukul 18.30, mari setiap anak-anak muda untuk hadir dalam ibadah ini. Departemen Ibadah Raya, jadwal ibadah raya sesi 1 seperti biasa jam 7.30, sesi 2 jam 10 pagi. Mari kita hadir dan rasakan lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Dari Departemen Gereja Anak, jadwal ibadah Gereja Anak setiap hari Minggu, sesi 1 pukul 7.30, sesi 2 pukul 10 WIB.
bertempat di lantai 2. Mari setiap orang tua yang memiliki usia sekolah minggu untuk mengantarkan anak-anaknya ibadah di tempat ini. Dari Departemen Remaja, ibadah remaja setiap hari Minggu pukul 15 WIB. Mari setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja agar mengingatkan anaknya untuk ibadah di tempat ini. Untuk kelas SPK biasanya hari Kamis pukul 20 WIB di tempat ini, tapi untuk kelas SPK minggu ini tanggal 9 diliburkan karena kita mengadakan retreat Komsel. Mohon perhatiannya, amin. Haleluya. Oke, retreat Komsel BFM akan diadakan pada hari tanggal Kamis 9 Mei 2024. Pukul keberangkatan kita dari gereja ini pukul 7.30. Tempat pemandian alam Kenan, Sembahe, Kecamatan Sibolangit. Dihimbau kepada jemaat yang ikut dalam retreat Komsel ini agar datang tepat waktu. Amin. Oke, TK PAUD Hub Generation menerima murid baru ajaran tahun 2024-2025, mendidik seperti anak sendiri. Mari Bapak Ibu daftarkan anak-anak kita untuk ada di TK ini. Untuk pendaftaran bulan April dapat diskon 20%, Mei 10%. Tersedia juga beasiswa bagi anak-anak yang membutuhkan. Ayo Bapak itu ada nomornya, boleh dicatat atau datang ke tempat ini langsung. Haleluya. Mungkin ada jiwa baru Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ke tempat ini, boleh lambaikan tangan. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, terpuji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Ya, sebenarnya retreat Komsel di grup dikatakan kumpul jam 7 sama ketua panitia. Tapi di situ saya lihat tadi 7.30. Yang mana yang betul? Jam 7. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih diinformasikan diralat itu bukan jam 7.30, tapi jam 7 pagi dari sini Pak Dokter, dari gereja nih. Kita berangkat dari sini, siapa yang luar datang berangkat langsung. Siapa luar datang berangkat gitu. Nah Pak Dokter. Oh ya gitu, jadi datang langsung pergi gitu. Oke, begitu kata panitia. Nanti kalau ada hambatan atau tidak bisa dihandle oleh Gembala Komsel, silakan konsultasi ke ketua panitia biar bisa menghandle apa yang menjadi masalah. Oke, puji nama Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Selesai ini kita akan adakan baptisan air. Yang mengikuti baptisan air, angkat tangan. Sedikit ini. Oke, nanti jangan langsung pulang. Karena kita akan lakukan baptisan. Bagi pembina supervisor yang ada binaannya ikut dalam baptisan, saya mohon jangan pulang, ditemani supaya mereka merasakan juga lawatan Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Salam. Sudah dingin gak gereja kita? Sudah dingin gak gereja kita? Ada yang berubah gak? Apa? Dingin? Iya, tapi uangnya belum dingin. Uangnya masih kurang. Karena ada kawanku yang masang ini katanya uangnya masih kurang. Ada kawanku yang masang ini tukang AC. Ya, jadi dananya masih kurang, nanti kami mungkin hitung-hitungan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin masih memberi, silakan. Karena dananya masih kurang, silakan. Oke, puji nama Tuhan. Nanti minggu depan lah saya akan bikin rinciannya. Karena kawanku bilang hari ini diserahkan bonnya. Jadi minggu depan akan saya bikin rinciannya. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya jemput sama kita berdiri, kita akhiri pada kita. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan terus menjawab, bahkan mendengarkan segala doa-doa kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang ditanamkan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertancap bagi kami, tidak sia-sia Bapa begitu saja, tetapi ada yang dapat kami bawa pulang dari tempat ini menjadi rema bagi kami. Terima kasih Allahku, terima kasih. Berkati seluruh kami yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hingga siang hari ini. Bagi hamba-hamba-Mu yang WL singer, pemain musik, penari, choir, multimedia sampai operator, semuanya Bapa, semuanya kami yang mengambil bagian, diberikan Tuhan talenta bagi kami untuk terus kami melakukan pekerjaan Tuhan, supaya kami Bapa melayani-Mu, memberikan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Terima kasih buat kami semua yang hadir Bapa di tempat ini, semuanya dalam lingkupan kuasa Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Setiap keluarga di tempat ini hidup harmonis bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin Allahku, anak cucu mantu kami semuanya ada dalam tangan Tuhan. Sampai kepada usaha dan pekerjaan kami, semuanya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat persembahan yang telah kami berikan bagi nama-Mu. Engkau kembalikan kepada hamba, kepada kami semua, berlipat-lipat kali ganda memberkati semuanya Bapa di dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa, kalau ada kami yang sedang sakit hari ini, kami meminta bilur-bilur kuasa Tuhan menyembuhkan semua jemaat kami di dalam nama Yesus. Semua sembuh Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan hiburkan. Yang memiliki pengharapan dalam doa, mereka Tuhan akan menjawab segala doa-doa kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu ada bagi kami semua, melingkupi kami, membawa kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta anugerah kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang melindungi kita, memberkati kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Tidak akan pernah kita ditinggalkan. Di dalam nama Yesus yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.